Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara untuk mengoptimalkan performa bermain game untuk semua device Realme ya teman-teman semuanya. Di sini kita nggak bakalan menggunakan bantuan dari aplikasi pihak ketiga, melainkan langsung dari pengaturan device Realme-nya. Nah, pertama-tama teman-teman masuk aja ke pengaturannya masing-masing ya di device Realme-nya. Kemudian gulir aja yang paling bawah. Nah, di sini teman-teman untuk performa game, kemudian performa ketika penggunaan sehari-hari kerasa berat, nge-lag dan nge-frame itu salah satu penyebabnya apa? Salah satu penyebabnya itu adalah beban ya. Beban yang ada di device kita, baik dari kapasitas RAM ataupun kapasitas ROM-nya, teman-teman. Nah, maka dari itu kita bakalan menggunakan cara ini. Yang pertama yang akan kita otak-atik itu ada di bagian baterainya. Nah, yang namanya performa itu pastinya bakalan ngaruh ke segi baterai. Bang, kalau performa tinggi apakah baterainya bakalan boros? Apakah baterainya bakalan panas? Ya jawabannya tentu ya. Karena kan kita ngeset performanya pada tingkat yang maksimal. Oke, di sini teman-teman masuk aja ke pengaturan baterai lainnya ya. Di pengaturan baterai lainnya lumayan banyak, tapi di sini yang akan kita bahas itu ada di bagian beban tadi ya, yaitu dengan klik di beku cepat aplikasi. Nah, beku cepat aplikasi ini apa? Beku cepat aplikasi otomatis membekukan aplikasi yang diam. Aplikasi yang dibekukan tidak lagi menggunakan daya, tidak dapat mengirimkan atau menerima pesan, atau membaca informasi ponsel di latar belakang. Nah, artinya untuk aplikasi yang kita masukkan ke beku otomatis ini ya, bakalan dibekukan gitu ya, tidak akan lagi bergerak di belakang latar. Dan ini adalah salah satu fitur yang diberikan khusus di device Realme. Misalkan ya, untuk aplikasi Telegram tentunya memakan banyak beban sekali ya, karena ini bergerak di latar belakang. Kemudian ketika teman-teman misalkan mau main game ya, khusus main game ini, misalkan WhatsApp kalian nonaktifkan, kemudian ada Instagram kalian nonaktifkan, ada community yang memberikan notifikasi-notifikasi dimasukkan ke buku otomatis ini. Nah, misalkan yang seperti ini ya, teman-teman kita masukkan aja. Oke, kita kembali. Nah, di sini udah ada beberapa aplikasi yang kita bekukan. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk aplikasi yang kita bekukan bakal naik ke atas seperti itu ya. Oke, untuk fungsinya tadi sudah saya jelaskan, ini nggak bakalan memakan lagi RAM ataupun CPU penggunaannya di device kita karena sudah dibekukan secara otomatis. Oke, kita kembali. Kemudian yang kedua di bagian baterai ini ada yang paling penting teman-teman ya, ada yang namanya mode performa. Nah, untuk mode performa ini bisa kita set dengan menggunakan set edit atau bisa langsung juga dari baterainya ya. Nah, di sini ada mode kinerja tinggi atau high performance mode on ya. Sistem selalu beroperasi di mode kinerja tinggi, namun mode ini akan meningkatkan konsumsi daya tambahan. Artinya device-nya bakalan lebih boros dan suhu ponselnya bakalan lebih tinggi gitu ya. Oke, itu mah opsional aja ya. Kalau teman-teman mau menggunakan yang mode kinerja tinggi mah enggak. Kalau mode performa pintar juga ini sudah bagus lah ya. Karena mode performa pintar otomatis tingkatkan performa sesuai dengan skenario penggunaan. Kalau kita main game mungkin disesuaikan ketika kita main game. Kalau kita sedang multitasking disesuaikan juga ya. Oke, itu di bagian baterainya teman-teman. Kemudian sekarang yang kedua ada di bagian pengaturan tambahan. Nah, di bagian pengaturan tambahan ada yang namanya pengelola proses. Nah, di pengelola proses ini ya, akhiri semua proses yang sedang berjalan milik pihak ketiga dan aplikasi sistem. Aplikasi pihak ketiga yang berjalan di sini lumayan ya. Gede banget teman-teman, 174,71 MB, 106,65, 90,52. Nah, ini yang bergerak di latar belakang yang memberikan notifikasi ke device kita ya. Ada Instagram, ada Studio, kemudian ada WhatsApp juga. Aplikasi sistemnya di sini teman-teman ya, ada pengaturan, ada YouTube, ada aplikasi market, ada high tab, ada jam. Teman-teman di sini bisa klik aja seperti ini ya, kemudian akhiri semuanya. Ya walaupun nanti bakalan bergerak di latar belakang kembali ya, karena aplikasi sistem ini seperti pengaturan dan lain sebagainya bakalan bergerak tetap di latar belakang. Tapi setidaknya di sini kita sudah membersihkan aplikasi pihak ketiga gitu ya, yang telah kita install
dan kita juga telah bekukan sebelumnya di beku cepat otomatis ya. Oke, seperti itu teman-teman ya di bagian baterai dan di bagian pengaturan tambahannya. Serta ini nggak butuh aplikasi pihak ketiga, teman-teman tinggal set aja di bagian ini. Dan kalau misalkan device teman-teman udah kerasa berat, nge-lag, nge-frame dan lain sebagainya, lihat lagi penggunaan penyimpanan dari device kalian. Maksimalnya dari device kalian itu misalkan ROM-nya itu 64 GB ya. Jadi 32 GB sudah digunakan. Kalau misalkan udah lebih dari 32 GB ya bakalan berat gitu ya teman-teman. Jadi semakin besar ROM yang tersisa, semakin bagus juga ke performa device-nya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Seperti itu. Jikalau kalian suka silahkan di like. Jikalau tidak suka silahkan dislike saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.